hukumnya sunnah muakkadah. Tidak sepantasnya bagi seorang muslim untuk menelantarkan amalan. Pada subuh hari beliau berkata, sesungguhnya saya melihat apa yang kalian kerjakan. Tentunya orang tua mesti menyampaikan kepada anak dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami anak. Tentu anak lebih bersemangat ke masjid untuk menghadiri salat berjamaah. Biasakan salat tarawih penuh pada bulan Ramadan dan menjaga salat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat datang di channel Pedagogi Islam. Pada kesempatan ini, Pedagogi Islam akan membahas mengenai keutamaan sholat tarawih. Sebelum membahas tentang tata cara mengajarkan anak tarawih, penting memahami kelebihan sholat sunnah ini. Sholat sunnah tarawih memiliki keutamaan yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini ditunjukkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menegakkan sholat tarawih di bulan Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahala, niscaya akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Karena besarnya keutamaan yang kita dapatkan saat seorang hamba melaksanakan salat tarawih pada bulan Ramadan, sepantasnya dia tidak meninggalkan hal tersebut. Seharusnya juga dia membimbing anak dan istrinya untuk melaksanakan salat tarawih agar mereka dapat meraih keutamaan tersebut. Hukum salat tarawih bagi anak. Sebelum masuk ke pembahasan mengenai tata cara salat tarawih dan ketentuan salat tarawih untuk anak, sangat penting untuk mengetahui terlebih dahulu hukum salat tarawih itu sendiri. Perlu diketahui bahwa jumhur ulama berpendapat kalau salat tarawih hukumnya sunnah muakkadah. Tidak sepantasnya bagi seorang muslim untuk menelantarkan amalan tarawih karena besarnya keutamaan yang ada dalamnya. Sebagaimana yang tergambar dalam hadis di atas, salat tarawih hukumnya sunnah dan tidak pantas untuk ditinggalkan. Dalil hal tersebut adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Bukhari dan Muslim, dan lafadznya Imam Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu malam ketika melaksanakan salat tarawih dan orang-orang mengikuti salat beliau, kemudian beliau salat lagi pada malam berikutnya dan bertambah banyak manusia. Kemudian mereka berkumpul di malam ketiga atau keempat, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak keluar kepada mereka untuk salat. Pada subuh hari beliau berkata, sesungguhnya saya melihat apa yang kalian kerjakan dan tidak ada yang menghalangiku untuk keluar kepada kalian, melainkan saya khawatir diwajibkan kepada kalian. Persiapan salat tarawih anak. Terkait tata cara mengajarkan anak tarawih, ada hal yang penting yang perlu diperhatikan. Hal penting tersebut adalah persiapan untuk salat tarawih anak itu sendiri. Sepantasnya bagi orang tua yang ingin anaknya melaksanakan tarawih secara rutin selama 1 bulan penuh untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan sebagai berikut. Persiapannya adalah yang pertama, memberikan pemahaman penting salat tarawih. Anak kecil memiliki sifat yang polos. Terkadang jika mereka disuruh untuk mengerjakan sesuatu termasuk sholat tarawih, mereka pastinya akan mempertanyakan alasannya. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk menyampaikan kepada mereka akan pentingnya menjaga sholat tarawih. Tentunya orang tua mesti menyampaikan kepada anak dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami anak. Kedua, mempersiapkan alat-alat sholat. Cara mengajarkan anak tarawih lainnya agar anak lebih semangat dalam mengerjakan ibadah ini, tentu orang tua mesti mempersiapkan alat-alat sholat yang diperlukannya. Beberapa contoh alat yang perlu Anda siapkan yaitu pakaian sholat, bisa berupa jubah, baju koko atau kemeja lengan panjang, kemudian peci atau songkok, kemudian sajadah. Jika memiliki alat-alat sholat di atas, tentu anak lebih bersemangat ke masjid untuk menghadiri sholat berjamaah. Yang ketiga, ajarkan adab-adab masuk masjid kepada mereka.
Salah satu hal penting yang terkadang orang tua lalai saat melatih tata cara sholat tarawih yaitu mengajarkan adab-adab dalam masjid bagi anak-anak. Hal ini penting karena yang akan mereka masukilah rumah Allah yang tentu saja memiliki adab-adab yang harus dijaga dan diperhatikan. Adapun ketentuan sholat tarawih untuk anak, sebelum anak berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat tarawih, pastikan Anda sudah mengajari anak tersebut terkait ketentuan sholat tarawih untuk anak. Hal ini penting agar anak bisa melakukan sholat tarawih dengan benar. Beberapa hal penting yang perlu diajarkan terkait cara mengajarkan anak tarawih tersebut adalah yang pertama, wajibnya berwudu sebelum sholat dan bahwa sholat tidak akan sah tanpa berwudu terlebih dahulu. Yang kedua, wajibnya menutup aurat dengan menggunakan pakaian yang sopan. Ketiga, merapatkan shaf ketika sholat kecuali di masa pandemi sesuai dengan aturan pemerintah. Yang keempat, menjaga kekhusyukan sholat dengan tidak bermain-main. Senantiasa konsentrasi mendengarkan bacaan imam dengan seksama. Yang kelima, mengikuti gerakan imam dan tidak mendahuluinya. Yang keenam, bersungguh-sungguh mengikuti imam sampai selesai sholat. Kesimpulan dari pembahasan di atas, bahwa senantiasa untuk selalu menjaga sholat kita, terutama mengenai sholat tarawih yang hanya dilakukan ketika bulan Ramadan tiba, dan sungguh rugi bagi mereka yang meninggalkan sholat ini dengan sengaja. Kemudian marilah mengajak keluarga, terutama anak-anak, dengan membiasakan sholat tarawih penuh pada bulan Ramadan dan menjaga sholat 5 waktunya ke masjid, khususnya bagi laki-laki. Sekian dari pembahasan video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Pedagogi Islam. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.